Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang mengubah nama database. Kemudian kita akan mengubah juga nama tabel di database. Dan yang terakhir adalah kita akan mengubah file atau nama kolom yang ada di dalam tabel. Nah, ketiga proses ini yang akan kita praktekkan di materi kita kali ini. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah berhasil membuat database, kemudian tabel dan file yang ada di dalam tabel database. Oke, kita langsung masuk di langkah-langkahnya. Sebelumnya pastikan MySQL kita sudah aktif ya, seperti ini. Ini kita close saja. Kemudian kita masuk di CMD. Nah, selanjutnya di sini kita masuk dulu di slash ya, kemudian kita masuk di directory. Selanjutnya kita masuk di folder sum ya. Kemudian kita masuk di folder MySQL. Selanjutnya kita masuk di folder win. Nah, kemudian kita masuk di mysql.excel, kemudian kita masukkan -u.user dan kita masukkan root ya, kemudian kita enter. Nah, jika seperti ini kita sudah berhasil masuk di mysql.excel nya. Selanjutnya kita coba tampilkan database-nya. So, data bases, kemudian kita enter. Nah, ini adalah database yang kita buat sebelumnya ya. Di sini ada database akademik A, kemudian ada akademik B, akademik kampus, dan seterusnya. Ini adalah database yang kita miliki. Selanjutnya, untuk mengubah nama database, kita tidak bisa langsung mengubah database-nya ya. Terlebih dahulu kita harus membuat database baru dulu. Kemudian dari database lamanya kita akan pindahkan tabel-tabel yang berada di database lama, kemudian kita pindahkan ke database baru. Nah, setelah itu kita akan hapus database lamanya. Nah, langkah-langkah seperti ini. Kita masukkan perintah create database ya, untuk membuat database baru dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah create table seperti ini. Kemudian kita masukkan database baru yang kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita tambahkan titik. Selanjutnya kita masukkan nama tabel. Kita samakan dengan nama tabel yang berada di database lamanya. Kemudian kita masukkan perintah like untuk menampilkan data di dalam tabel. Selanjutnya kita tulis di sini database lamanya. Nah, setelah itu kita titik di sini dan kita masukkan tabel yang berada di database lama ya. Kemudian kita tutup koma, dan langkah selanjutnya adalah kita drop database lama atau kita hapus database lamanya ya. Nah, untuk kasus ini jika tabelnya lebih dari satu, maka proses kita akan lakukan berulang ya, sesuai dengan jumlah tabel yang berada di dalam database lamanya. Nah, kita coba langsung masuk di prakteknya ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke CMD. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan database yang kita sudah buat sebelumnya ya. Nah, di sini kita coba tampilkan dulu di database akademik ya. Kita masukkan perintah use untuk memilih database yang akan kita ubah. Use database akademik. Kemudian titik koma, kemudian kita enter ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Sebelumnya di sini tertulis none, artinya kita belum memilih database yang akan kita eksekusi. Nah, setelah kita pilih use, maka DB Maria di sini akan berubah menjadi akademik. Mungkin ada yang bertanya kenapa di sini DB Maria. Nah, DB Maria di sini sebenarnya adalah MySQL juga. Hanya saja DB Maria di sini adalah versi terbaru dari MySQL ya. Artinya nama MySQL diubah menjadi DB Maria. Namun isinya tetap MySQL juga. Oke, selanjutnya setelah kita berada di
database akademik, kita coba tampilkan tabelnya ya, dengan cara kita tulis show tables, kemudian titik koma. Maka di sini akan tampil dua tabel ya, yakni tabel dosen dan tabel mahasiswa. Kita coba tampilkan tabel dosen dulu. Kita tinggal masukkan des, kemudian dosen, titik koma. Maka akan tampil fil-fil sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan data mahasiswa. Masukkan perintah des atau deskripsi atau describe dari tabel mahasiswa ya. Kemudian kita titik koma, akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini data-data yang ada di data dosen dan data mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah show tables ya, untuk menampilkan tabel yang berada di database akademik ya. Kemudian di sini kita akan coba ubah akademik menjadi akademik baru ya. Terlebih dahulu kita kembali ke tampilan database keseluruhan. So, databases ya. Titik koma. Nah, di sini kita buat database baru dulu. Kita buat AK baru ya. Oke, kita titik koma. Kita masukkan perintah create database. Nah, seperti ini. Jika query-nya oke, maka kita sudah berhasil ya. Kita coba tampilkan database-nya kembali. Nah, di sini akademik baru sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan coba pindahkan data-data yang ada di dalam database akademik ke dalam database akademik baru ya. Nah, caranya adalah create table, kemudian kita masukkan database baru yang kita sudah buat ya. Nama database-nya adalah akademik baru underscore baru ya. Kita pastikan nama database-nya yang kita tulis di sini sama dengan database baru yang kita buat ya. Kemudian kita kasihkan titik ya, atau dot, untuk memasukkan nama tabel yang ingin kita buat di database akademik baru. Nama database-nya adalah mahasiswa ya. Kemudian di sini kita spasi dan kita masukkan perintah like. Perintah like di sini untuk menampilkan data ya. Nah, di like di sini kita masukkan database lama yang akan kita pindahkan datanya ke dalam database baru. Ya, di sini kita tulis nama database lamanya yakni akademik ya. Akademik. Oke, kemudian titik. Kemudian yang akan kita pindahkan datanya adalah data dari tabel mahasiswa ya. Kita titik koma, pastikan keseluruhan sintaksnya benar ya. Nah, kita perhatikan di sini create table, artinya kita membuat tabel baru di dalam database akademik, yakni tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kemudian kita masukkan perintah like untuk menampilkan database lama. Kemudian data yang akan kita pindahkan adalah tabel dari mahasiswa ke dalam tabel akademik baru ya. Di sini kita titik koma, kemudian kita pilih enter. Nah, jika query-nya oke, maka prosesnya telah berhasil ya. Kita coba tampilkan datanya dulu. Show databases. Nah, di sini di bagian akademik baru kita coba pilih use akademik underscore baru, titik koma. Nah, di sini sudah berhasil memilih database akademik baru. Nah, di sini sudah berubah, artinya kita sudah berhasil memilih database baru. Kemudian kita coba tampilkan tabel yang ada di dalam akademik baru ya. Show tables, titik koma enter. Maka data yang kita sudah berhasil pindahkan adalah tabel dari mahasiswa. Kita coba tampilkan datanya. Oke, datanya seperti ini. Selanjutnya kita coba pindahkan data dari tabel kedua, yakni tabel dosen yang berada di dalam database akademik ya. Nah, caranya bersama dengan cara yang tadi, hanya saja kita masukkan tabel kedua untuk kita pindahkan ya. Oke, caranya seperti tadi ya. Create tabel akademik
baru titik, kemudian kita masukkan data dosen. Nah, di sini kita masukkan dosen, kemudian kita masukkan perintah like, dan kita tuliskan kembali database lamanya, akademik. Kemudian di sini kita tulis lagi dosen ya, titik koma. Nah, ini kita enter. Oke, kemudian query-nya oke, berarti prosesnya berhasil ya. Kita coba show tables. Nah, dalam database akademik baru kita sudah berhasil memindahkan dua data dari database akademik ya. Selanjutnya database akademik ini kita hapus ya. Kita masukkan perintah drop database akademik ya, di komentar ya. Oke, kita coba tampilkan kembali datanya. So databases ya. Nah, database akademik sudah tidak ada ya. Kita sudah berhasil pindahkan ke dalam akademik baru. Oke, kita pilih use akademik ya. Di sini kita masukkan akademik baru ya. Oke, selanjutnya kita coba tampilkan tablesnya. Oke, tadi kita sudah berhasil mengubah nama database. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah nama tabel yang berada di dalam database ya. Oke, kita coba ubah nama dosen ini menjadi nama lainnya. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan perintah alter table, kemudian kita tuliskan tabel lama dari database kita, kemudian kita rename to atau kita ubah ke dalam tabel baru. Nah, kita masukkan di sini tabel barunya ya. Oke, kita kembali ke CMD-nya. Nah, di sini kita tinggal masukkan alter table, kemudian kita masukkan nama tabel lamanya ini dosen, kemudian kita masukkan perintah rename to, kemudian kita masukkan nama barunya yakni dosen Fikum ya, titik koma, kemudian kita enter. Oke, kita coba cek datanya. Nah, ini sudah berhasil ya. Sebelumnya nama tabelnya adalah dosen, kemudian sudah berubah menjadi dosen Fikum ya. Oke, kita coba ubah lagi di data mahasiswa. Kita masukkan perintah tabel, kemudian kita masukkan tabel lamanya mahasiswa, kemudian kita masukkan perintah rename to, kita masukkan nama tabel barunya mahasiswa Fikum ya. Oke, kita titik koma, pastikan penulisan sintaksnya ini benar ya, kita titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita coba tampilkan kembali tabel yang ada di database akademik baru, maka dia sudah berubah ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah field atau kolom yang berada di dalam tabel database kita ya. Oke, kita coba tampilkan datanya dulu di bagian data dosen ya. Kita masukkan perintah describe dosen Fikum, kita titik koma, enter. Nah, ini adalah fieldnya ya, atau kolom-kolom yang berada dalam tabel dosen Fikum ya. Kita ingin mencoba mengubah nama dosen ini menjadi ID dosen ya. Nah, untuk melakukan perintah ubah field atau ubah kolom di dalam tabel, kita masukkan perintah alter table, kemudian kita masukkan nama tabelnya apa. Selanjutnya kita masukkan perintah change. Nah, di sini kita masukkan atau kolom lama yang berada di dalam tabel, kemudian kita masukkan field baru atau kolom baru, dan selanjutnya di sini kita tuliskan tabel datanya apa dan karakternya berapa. Contoh seperti ini ya, alter table, kemudian dosen baru, kemudian kita masukkan perintah change untuk mengubah dari tabel kategori menjadi ID dosennya. Contoh seperti ini. Oke, kita langsung masuk di CMD-nya. Nah, seperti ini kita masukkan perintah
alter table, kemudian kita masukkan nama tabelnya yakni dosen Vcom ya. Kemudian di sini kita masukkan perintah change. Selanjutnya kita masukkan lagi nama file yang akan kita ubah yakni nm dosen. Di sini kita akan ubah menjadi ID dosen ya. Nah, di sini kita masukkan tipe datanya yakni integer ya, int. Kita masukkan jumlahnya berapa, kemudian balas untuk kurung ya. Nah, selanjutnya kita titik koma di sini. Pastikan tulisannya benar, alter table dosen Vcom ya. Dari tabel dosen Vcom, kemudian kita akan mengubah filenya yakni dari nama dosen seperti ini menjadi ID dosen dengan tipe data integer dengan panjang karakter 11. Kita enter. Oke. Nah, kita coba tampilkan datanya. Describe dosen Vcom. Maka sudah berubah ya. Tadinya di sini nama dosen, sekarang kita sudah bisa mengubahnya menjadi ID dosen. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah tipe data dari file ini ya. Yang tadinya integer kita coba ubah menjadi varchar ya. Nah, di sini caranya hampir sama. Yaitu kita masukkan perintah alter table, kemudian kita masukkan nama tabelnya Vcom. Nah, di sini kita masukkan perintah change untuk mengubah, kemudian kita masukkan filenya yakni ID dosen, kemudian di sini kita ubah lagi menjadi data baru yakni tetap menggunakan data ID dosen. Nah, di sini yang berubah adalah tipe datanya yang tadinya integer dengan panjang karakter 11, kita coba mengubahnya menjadi varchar dengan panjang karakter umpamanya 13 ya. Kemudian balas kurung, kemudian titik koma ya. Nah, pastikan penulisan codingnya benar. Alter table, kemudian kita masukkan nama tabelnya apa, kita masukkan perintah change untuk mengubah di dosen. Di sini tetap ID dosen juga karena kita tidak akan mengubah nama filenya. Yang kita ubah di sini adalah tipe datanya. Nah, di sini kita ubah menjadi varchar dengan panjang karakter 13. Kita enter, oke, query oke. Kemudian kita coba tampilkan describe dosen Vcom. Nah, di sini sudah berubah. Nah, seperti itu proses langkah-langkah manipulasi di dalam database menggunakan perintah SQL ya. Mulai dari mengubah nama database, kita sudah pelajari. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan cara mengubah nama tabel, dan yang terakhir adalah kita mempraktekkan cara mengubah file atau kolom yang berada di dalam tabel ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Silakan teman-teman praktekkan di rumah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.